Al-Ayman TV. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah terus mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu jamaah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema dari pembahasan kita pada pagi hari yang penuh barokah ini adalah tentang mensyukuri nikmat aman dan kemerdekaan. Nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sekarang dapat kita rasakan, yang seolah-olah nikmat ini biasa saja, padahal hakikatnya nikmat ini Pak, Ibu adalah nikmat yang luar biasa, besar, agung, yang dengannya banyak kebaikan yang dapat kita rasakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lainnya seperti Palestina sekarang. Kita lihat bagaimana mereka untuk makan sulit sekali, bahkan untuk keluar rumah tidak bisa. Mau belajar keluar takut, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Mau pergi sholat jamaah di masjid takut, penuh ketakutan. Mau makan susah, jangankan makan, mau minum saja sulit. Yang mana mereka sekarang, saudara-saudara kita Pak, Ibu di Palestina sana, semoga Allah senantiasa menjaga mereka, sekarang masih di bawah penjajahan orang-orang Yahudi. Ya, kita bisa melihat sekarang bagaimana keadaan mereka. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kemudahan, akses sekarang mudah. Keadaan di Palestina kita bisa melihat di handphone kita, di televisi. Ini Pak, ini gambaran penjajahan. Ini gambaran apa? Penjajahan. Yang dahulu nenek moyang kita, kakek nenek kita, ini telah berjuang mati-matian. Tidak sedikit nyawa yang melayang, harta yang hilang. Untuk apa? Untuk memperjuangkan kemerdekaan. Hingga alhamdulillah bifadlihi wa rahmatihi, dengan rahmat dan kasih Allah Ta'ala, dapatlah kita meraih kemerdekaan dan nikmatnya dirasakan hingga sekarang ini, hingga saat ini. Bisanya kita belajar Pak, bisanya kita sholat sekarang ini, menuntut ilmu enak, kita mau ke pasar, mau bekerja aman, mau keluar rumah tidak takut ada senjata yang diarahkan ke kita, ditodongkan. Ini alhamdulillah diantaranya adalah berkat jasa-jasa para pahlawan kita dahulu yang mereka telah berjuang sehingga dapat menjadikan negara ini jadi negara yang merdeka. Semoga Allah Ta'ala berikan rahmat kepada mereka, para pejuang bangsa kita, dan ampunkan dosa-dosa mereka. Amin Allahumma amin.
Jamaah yang dirahmati Allah Taala. Jika kita bicara tentang mensyukuri nikmat aman, nikmat kemerdekaan, maka yang dimaksud dalam syariat Islam yang diinginkan dalam bentuk syukur ini mencakup 3 hal. Yang pertama, syukur dengan hati kita. Yang kedua, syukur dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga, syukur adalah dengan amalan anggota badan. Yang pertama, kita harus mensyukuri nikmat aman, nikmat kemerdekaan ini dengan hati kita. Maksudnya gimana? Yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat aman, nikmat kemerdekaan ini dengan hati kita adalah kita sandarkan nikmat ini kepada Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah lah yang telah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan. Pak, kalau kita lihat bagaimana pejuang-pejuang kita dulu, Pak, berjuang untuk meraih kemerdekaan, senjata yang mereka gunakan ini tidak sebanding, tidak setara dengan persenjataan orang-orang penjajah. Tidak sebanding persenjataannya. Kita dengan senjata apa adanya, ya kan, Bapak dan Ibu. Kita lihat bagaimana sejarah menggambarkan dengan peralatan seadanya. Alhamdulillah bifadlihi wa rahmatihi, dengan rahmat Allah Taala kita dapat menang, kemudian dapat meraih kemerdekaan. Ini semuanya dari siapa, Bapak dan Ibu? Dari Allah. Dan ini mudah bagi Allah Taala. Sebagaimana dahulu Allah Taala memenangkan kaum muslimin atas musyrikin Mekah pada perang Badar. Perang Badar, jamaah rahmat Allah Taala. Tentara kaum muslimin itu, Bapak dan Ibu, hanya 300 orang. Bawa perlengkapan seadanya. Seadanya, tidak lengkap. Berbanding terbalik dengan pasukan musyrikin Mekah, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin Mekah itu, Bapak dan Ibu, jumlah tentara mereka ada 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap, pakai jirah besi, pakai pedang, pakai unta, kuda perang, lengkap. Karena memang niat mereka keluar dari kota Mekah itu untuk berperang. Beda dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini yang tujuan keluar awalnya itu hanya untuk mencegah kabilah dagang. Makanya hanya 300 orang. Lawannya berapa? 1000 orang. Dan kita lihat bagaimana Allah Ta'ala berikan kemenangan. Allah yang memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Habis itu jamaah rahmat Allah Ta'ala. Tentara pasukan lengkap 1000 orang dibantai dengan 300 tentara kaum muslimin atas berkat pertolongan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala kabarkan dalam surah Al-Imran ayat 123, Allah Ta'ala berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan Allah Ta'ala telah menolong kalian pada saat perang Badar, wa antum azillah, dan kalian dalam keadaan lemah, kata Allah. Lemah, 300 orang, lawannya 1000 orang. Fattaqullah, bertakwalah pada Allah Ta'ala agar kalian bersyukur. Ini zaman Allah Ta'ala.
Ini juga yang terjadi dengan kaum muslimin di negara kita di Indonesia sewaktu meraih kemerdekaan, merebut kemerdekaan dengan perjuangan mereka tumpah darah, berjuang untuk meraih kemerdekaan, dan dalam keadaan apa? Azillah, dalam keadaan lemah. Lawannya para penjajah udah maju, mereka senjata sudah lengkap, keadaan lemah, tapi Allah berikan kemenangan, Allah berikan pertolongan. Alhamdulillah, syukur dalam hati kita, nikmat dari Allah Taala. Makanya Pak, dalam pembukaan UUD 45 itu tertuliskan apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Iya kan? Para pejuang kita, mereka menyandarkan kemerdekaan yang telah mereka raih kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Esa, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan selain Allah Taala yang berhak untuk diibadahi. Atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa, sehingga apa? Kita dapat menang melawan para penjajah. Kita dapat merdeka, keluar dari belenggu penjajahan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala, pertolongan dari Allah. Ini kita tanamkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dalam dada-dada kita. Kalau tidak, dengan pertolongan Allah tidak sanggup kita, tidak bisa kita merasakan kenikmatan seperti sekarang ini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mensyukuri nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan. Kita yakin ini semua nikmat dari Allah yang memberikan, bukan cuma karena kerja keras kita, bukan karena kerja keras, bukan. Kalau cuma kerja keras Allah tidak berikan kemenangan, Allah tidak berikan bantuan, tidak bisa. Akan tapi apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, jamaah rahmati Allah Ta'ala, kita mensyukuri nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan adalah dengan lisan kita, dengan lisan yang kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberikan kepada kami kemerdekaan. Tak terbayang bagaimana keadaan negara kita kalau masih dijajah, jamaah rahmat Allah Ta'ala. Allah berikan gambaran bagaimana keadaan saudara kita di Palestina. Seperti itulah keadaannya, keadaan negara yang masih terjajah. Lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita, bagaimana susahnya kehidupan mereka. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, nikmat syukur kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita bersyukur jamaah rahmat Allah Ta'ala, Allah akan jaga nikmat ini. Bahkan Allah akan tambah kenikmatan ini. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, kata Allah Ta'ala, bersyukur kalian atas nikmat Allah ini, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Dan kalau kita tidak pandai bersyukur jamaah, wa iyyazubillah, bisa jadi nikmat ini akan Allah angkat. Bahaya. Bukan tidak mungkin Allah angkat nikmat ini, wa iyyazubillah, karena kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah kirim penjajah, menjajah kembali negara Indonesia, wa iyyazubillah. Susah kita untuk apa? Untuk keluar rumah susah, untuk sholat susah, untuk menuntut ilmu susah, untuk sekolah susah, untuk makan susah, untuk minum susah. Kenapa? Tidak pandai bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Maka harus terus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur dengan lisan kita. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah telah berikan nikmat kemerdekaan ini. Kemudian yang ketiga, bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Ta'ala berupa keamanan di negara kita ini, alhamdulillah, berupa kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan, ya alhamdulillah, sehingga sekarang kita dapat berkumpul. Pak, kalau tidak merdeka tidak bisa kita kumpul gini ya Pak, ya
Gimana mau kumpul? Tidak bisa mungkin masjid dibangun seperti ini. Yang ada masjid dihancurkan, rumah ibadah dirusak. Sebagaimana yang menimpa saudara-saudari kita di Palestina sekarang. Ya. Yang ketiga adalah kita mensyukuri nikmat ini dengan amalan anggota badan kita, amal jawarih. Jamaah yang dirahmati Allah Taala. Sebagian manusia, bahkan sebagian kaum muslimin, mereka bergembira atas nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala berikan, malah dengan bermaksiat kepada Allah. Dan ini terjadi. Nikmat dari Allah, Allah yang memberikan kemerdekaan. Mereka merayakan nikmat kemerdekaan dari Allah Ta'ala ini dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah. Kita lihat ada Pak, Ibu, yang mereka merayakan nikmat kemerdekaan dari Allah Ta'ala ini dengan mereka pakai balon di kepalanya, ya, laki-laki perempuan, kemudian goyang-goyang joget-joget. Wa iyyazubillah. Pakai balon. Ditempelkan pada laki-laki, pada perempuan, kemudian joget-joget. Katanya apa? Mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ini mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini cara yang salah, jamaah. Ini cara yang salah dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukan ini yang Allah Ta'ala inginkan. Bukan ini bentuk rasa syukur yang benar atas nikmat Allah Ta'ala ini. Akan tapi apa? Bagaimana bentuk syukur yang benar atas nikmat Allah Ta'ala berupa kemerdekaan ini, berupa rasa aman ini, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Makanya dalam Al-Quranul Karim surah Al-Imran tadi, Allah setelah mengingatkan, Allah telah memberikan pertolongan bagi kaum muslimin pada saat perang Badar. Allah berikan kemenangan bagi mereka. Kemudian setelahnya Allah katakan, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fattaqullah, bertakwa kepada Allah. Ini aplikasi yang benar sebagai bentuk cara kita mensyukuri kemerdekaan dari Allah Ta'ala, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Fattaqullah, bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Artinya kita lihat perintah Allah, apa perintah Allah, ini yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan perintah Allah banyak, Bapak dan Ibu. Perintah Allah Ta'ala itu banyak sekali. Dan ketahuilah, perintah Allah yang paling azam, yang paling besar, yang paling mulia adalah mentauhidkan Allah. Rasulullah SAW mengabarkan, innal iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 sampai 79 cabangnya. Fa'alaha au afdaluha qaulun la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi, yang paling utama dari iman, dari amar ma'ruf, dari perbuatan yang baik ini adalah apa? Qaulun la ilaha illallah. Yaitu apa? Ucapan la ilaha illallah, tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang ini terus kita baca pada saat sholat kita. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, tauhid kepada Allah. Bagaimana bentuk tauhid kepada Allah agar kita dapat masuk dalam kelompok hamba-hamba yang mensyukuri nikmat Allah? Ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Tidak boleh kita minta kepada selain Allah, jamaah. Tidak boleh kita minta kepada malaikat. Gitu.
Nah, jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan cara kita melakukan perintah Allah, dan perintah Allah yang paling besar adalah dengan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kalian hanya untuk Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Berdoa hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh Pak kita berdoa kepada malaikat, walaupun malaikat adalah makhluk yang mulia. Bahkan tidak boleh kita berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, bukan. Kita adalah orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berdoa, meminta, ini adalah ibadah, dan ibadah hanya boleh kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Begitu juga dengan menyembelih, ini pun ibadah. Tauhid kepada Allah adalah menyembelih hanya untuk Allah, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuk yaitu sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh kita solat untuk selain Allah. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Termasuk Pak, menyembelih untuk jin, tidak boleh. Oh ini mau bikin jembatan, potong kepala sapi untuk jin penghuni sungai. Tidak boleh, ini menyekutukan Allah. Kita tidak bertakwa kalau seperti itu. Tidak termasuk kita hamba yang mensyukuri nikmat Allah, tidak boleh. Sakit, motong ayam untuk jin, kerasukan, potong ayam untuk jin, masukkan dia, jinnya bilang potong ayam atas nama Mbah Fulan, untuk Mbah Fulan, kemudian dipotong keluar jinnya. Ini tidak boleh, jinnya licik ini. Dibacakan saja ayat Al-Quran, jangan mau dituruti. Kenapa? Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah sembelihan kita. Ya sering Pak, jin itu nipu manusia. Licik emang. Ya seton itu. Makanya jangan tertipu, karena kita ingin menjadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah. Kemudian juga perintah Allah, takwa, mengerjakan perintah Allah. Di antara perintah Allah itu juga adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yang mana kita tidak ada yang tahu jamaah perkara apa yang Allah Ta'ala cintai, Allah benci, kecuali melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ajarkan agama Islam kepada para sahabat, kemudian para sahabat kepada para tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in, kemudian kepada para imam-imam, sampailah agama Islam itu ke kita pada hari ini. Maka kita ikuti syariat Allah, ajaran agama Islam ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini takwa, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Ini larangan yang paling besar. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyuzan bin azam, wahai Nabi, apa dosa yang paling besar? Maka Nabi SAW mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau jadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang telah menciptakan engkau. Allah yang telah menciptakan kita Pak. Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Allah yang telah mengatur kehidupan kita, dan semuanya Allah berikan kebaikan untuk kita. Maka dosa yang paling besar adalah seorang sekutukan Allah. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga dengan selain Allah. Ini syirik, dosa besar yang paling besar, yang Allah Ta'ala katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan menghapuskan dosa syirik,
Dosa syirik menyekutukan Allah tidak akan dihapuskan oleh Allah jika hamba ini tidak bertobat di dunia. Kalau dia tidak bertobat, akan dihapuskan oleh Allah Taala dosanya. Dan Allah akan mengampunkan dosa selain dari dosa syirik tersebut sesuai dengan kehendak Allah Taala. Makanya jamaah rahmati Allah Taala, ada hamba nanti yang datang menghadap Allah Taala pada hari kiamat, datang membawa dosa sebesar bumi. Dosanya tidak alang-alang, Pak, sebesar bumi. Ya. Kemudian hamba ini yang bawa dosa yang banyak tadi sebesar bumi, bukan sebesar gunung, besar bumi. Jadi subhanallah banyak dosanya. Kemudian hamba ini ternyata, Pak, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dia memang banyak maksiat tapi tidak menyekutukan Allah, tidak ada dosa syirik. Maka kata Allah apa? Fa'ataitu biqurabihal maghfirah. Maka Allah datangi orang ini, Pak. Allah datangi dia biqurabihal maghfirah, dengan ampunan sebesar bumi pula. Subhanallah. Allah war-Rahman war-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan sekutukan Allah kuncinya. Dan iblis, Pak, iblis, syaitan, laknatullah ini tahu ini. Makanya tadi yang pertama kali misi mereka adalah menjadikan kaum muslimin ini jatuh pada dosa kesyirikan agar keluar dari agama Islam. Sebagian mereka muslim tapi udah tidak ada bedanya seperti orang-orang kufar, tidak ada bedanya. Makanya ini butuh kita belajar tauhid kepada Allah, butuh ikut pengajian yang di sana membahas tentang tauhid, mengingatkan tentang bahaya kesyirikan, agar apa? Agar kita dapat menghadap Allah dalam keadaan tauhid kepada Allah dan tidak jatuh dalam dosa kesyirikan. Ini jamaah rahmati Allah Taala, di antara bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Taala, mensyukuri nikmat aman, mensyukuri nikmat kemerdekaan, yaitu dengan 3 hal. Pertama adalah syukur dengan hati kita sandarkan nikmat ini kepada Rabb kita Allah Ta'ala yang telah memberikan. Yang kedua adalah syukur dengan lisan kita ucapkan nikmat ini adalah dari Allah Ta'ala, maka kita katakan alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bentuk syukur kita atas nikmat aman dan nikmat Islam ini adalah kita bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, dan larangan Allah yang paling Allah benci, yang paling Allah murkai adalah kesyirikan, dan ini harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat manfaat bagi kami pribadi dan bagi jamaah semuanya. Semoga Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala hapuskan dosa ayah ibu kita. Dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita semua di dalam surga firdausnya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.